Analisis kemampuan koneksi matematika ditinjau dari self-confidence peserta didik. Penelitian terhadap peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 13 Kota Tasikmalaya tahun pelajaran 2020 atau 2021. Mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan, oleh Risa Hanifia Khairun Nisa, NPM 182151017, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, tahun 2021. Analisis kemampuan koneksi matematika ditinjau dari self-confidence peserta didik. Penelitian terhadap peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 13 Kota Tasikmalaya tahun pelajaran 2020 atau 2021. Latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah, saya membahas secara induktif, yaitu dari khusus ke umum, dimulai dari kemampuan koneksi matematis ditinjau dari self-confidence. Di sini saya membahas mengenai bagaimana sih pentingnya, sehingga dari kepentingan itu diperlukan sebuah analisis untuk membahas mengenai kemampuan koneksi matematis ditinjau dari self-confidence. Kemudian yang kedua, saya membahas mengenai kemampuan koneksi matematis. Di sini ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kemampuan koneksi matematis saat ini pada peserta didik masih tergolong rendah. Kemudian ada self-confidence, di mana salah satu faktor rendahnya kemampuan koneksi matematis ini dipengaruhi dari self-confidence peserta didik atau kepercayaan diri peserta didik. Kemudian kemampuan koneksi matematis ini tertulis pada NCTM dan kurikulum 2013. Nah, dari 4 hal tersebut, berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dipaparkan, penulis berkeinginan untuk mengetahui dan melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam judul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis ditinjau dari Self-Confidence. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini agar permasalahan lebih jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, bagaimana kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai self-confidence kurang. Kedua, bagaimana kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai self-confidence cukup. Ketiga, bagaimana kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai self-confidence baik. Definisi operasional. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka terdapat beberapa variabel yang timbul dalam penelitian ini. Di antaranya, pertama, analisis. Analisis pada penelitian ini adalah suatu usaha penyelidikan untuk menguraikan suatu permasalahan atau fokus kajian menjadi bagian-bagian tertentu, sehingga suatu susunan bentuk mengenai sesuatu yang diuraikan tersebut nampak lebih jelas dan karenanya bisa secara lebih terang atau lebih mudah dimengerti maknanya. Kedua, kemampuan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk dapat menghubungkan topik matematika dengan topik yang lain, menghubungkan matematika dengan ilmu pelajaran yang lain, dan mengaplikasikan matematika di kehidupan sehari-hari. Ketiga, self-confidence. Self-confidence adalah keyakinan peserta didik terhadap kemampuan dirinya untuk dapat menguasai situasi dan menghasilkan hal yang positif. Tujuan penelitian.
pertama, untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai self-confidence kurang. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai self-confidence cukup. Ketiga, untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai self-confidence baik. Manfaat penelitian secara teoritis. Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan dan memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dalam pembelajaran matematika, dan dapat mengembangkan kemampuan koneksi matematis peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Manfaat penelitian secara praktis. Pertama, bagi peserta didik. Hasil penelitian ini, peserta didik diharapkan agar dapat mengembangkan serta meningkatkan kemampuan koneksi matematisnya. Selain itu, setiap peserta didik diharapkan dapat meningkatkan self-confidence yang ia miliki agar keberhasilan belajar menjadi lebih optimal. Kedua, bagi pendidik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menganalisis kemampuan koneksi matematis peserta didik ditinjau dari self-confidence dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika, supaya dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. Ketiga, bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan menjadi bahan kajian sebagai salah satu alternatif dalam kemajuan semua mata pelajaran pada umumnya, dan khususnya dalam pelajaran matematika. Yang keempat, bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang kemampuan koneksi matematis peserta didik yang mempunyai self-confidence kurang, cukup, dan baik. Kajian teori. Pertama, analisis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Kemudian, menurut Jugianto dalam Mujiati dan Sukadi tahun 2013, menjelaskan bahwa analisis merupakan penguraian dari suatu sistem informasi secara utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, serta kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Kemudian menurut Suherman dan Sukjaya dalam Mulyadi dan Yani tahun 2014 menjelaskan bahwa kemampuan analisis ialah kemampuan untuk merincikan atau menguraikan suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau komponen, serta mampu untuk memahami hubungan-hubungan antar bagian-bagian tersebut. Yang terakhir, menurut Mulyono tahun 2012 menjelaskan bahwa analisis merupakan suatu proses pemecahan masalah dengan menggunakan cara berpikir atau logika tertentu dalam melihat sebuah faktor yang menyebabkan munculnya suatu masalah untuk memperoleh suatu hasil atau kesimpulan dan atau dari permasalahan tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu usaha penyelidikan yang menguraikan atau merincikan suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih khusus berguna untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan menentukan keterkaitan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya sehingga mendapatkan suatu penjelasan dari setiap bagian-bagian tersebut yang kemudian akan memperoleh suatu hasil atau kesimpulan akhir secara menyeluruh mengenai faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan tersebut. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu
penyelidikan terhadap kemampuan koneksi matematis ditinjau dari self-confidence. Yang kedua, yaitu kemampuan koneksi matematis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koneksi diartikan sebagai hubungan yang dapat memudahkan atau melancarkan segala urusan atau kegiatan. Kemudian ada menurut NCTM tahun 2000, kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa dalam mencari hubungan suatu representasi konsep dan prosedur, memahami antar topik matematika, mengaitkan ide-ide matematika, dan kemampuan siswa mengaplikasikan konsep matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Kusuma tahun 2008 menyatakan kemampuan koneksi matematika adalah kemampuan seseorang dalam memperlihatkan hubungan internal dan eksternal matematika yang meliputi koneksi antar topik matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Sumarmo dalam Hendriana Rohaeti dan Sumarmo tahun 2017 menyatakan bahwa dengan koneksi matematis, siswa terhadap matematika akan terbuka serta pemikiran dan wawasannya akan semakin luas, tidak terfokus pada hal tertentu saja, dan menimbulkan sifat positif pada matematika itu sendiri. Maka dengan koneksi matematis, peserta didik tidak memandang sempit terhadap matematika, tetapi memandang luas matematika karena konsep-konsep matematika yang telah dipelajari tidak ditinggalkan begitu saja sebagai bagian yang terpisah, tetapi digunakan sebagai pengetahuan dasar untuk memahami konsep-konsep yang baru. Melalui analisis sintesis dari beberapa pendapat di atas, jelaslah bahwa kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika yang tentunya memperluas pengetahuan peserta didik terhadap matematika. Kemampuan koneksi matematis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang mengarahkan agar siswa mampu untuk mengaitkan konsep matematika dengan konsep matematika lainnya, dapat mengaitkan konsep matematika dengan konsep pelajaran di luar matematika, dan terakhir siswa mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian ada tujuan koneksi matematika. Menurut NCTM tahun 2000, halaman 146. Pertama, mengenali representasi yang ekuivalen dari suatu konsep yang sama. Kedua, mengenali hubungan prosedur satu representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen. Ketiga, menggunakan dan menilai koneksi beberapa topik matematika. Keempat, menggunakan dan menilai koneksi antar matematika dan disiplin ilmu yang lain. Kemudian ada indikator koneksi matematika. Pertama, menurut Maulana dalam Kuliah dan Irawati tahun 2016, bahwa indikator koneksi matematika pertama, menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik lain. Kedua, menggunakan matematika dalam bidang studi lain dan atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada menurut Sumarmo tahun 2015 bahwa indikator koneksi matematika yaitu pertama, mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. Kedua, memahami hubungan di antara topik matematika. Ketiga, menerapkan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Keempat, memahami representasi ekuivalen suatu konsep. Kelima, mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen.
6. Menerapkan hubungan antar topik matematika dan antara topik matematika dengan topik di luar matematika. Indikator yang akan penulis gunakan yaitu indikator menurut Sumarmo tahun 2015 sebagai contoh soal dari kemampuan koneksi matematika yang penulis tulis. Selanjutnya, self-confidence. Pengertian self-confidence. Pertama, menurut Lauster, dalam Nasihat tahun 1994 mengemukakan bahwa kepercayaan diri atau self-confidence merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakan-tindakannya. Dapat merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang disukainya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, dapat menerima dan menghargai orang lain, memiliki dorongan untuk berprestasi serta mengenal kelebihan dan kekurangan dirinya. Kemudian ada menurut Hairuman, Rahayu, dan Ambarwati tahun 2017 halaman 160 bahwa self-confidence adalah pembentukan pemahaman berdasarkan keyakinan dan perasaan siswa tentang kemampuan yang dimilikinya pada aspek-aspek keyakinan akan kemampuan dirinya. Kemudian selanjutnya ada menurut Mullis tahun 2000, Rahmat 2014 yang mengungkapkan bahwa terdapat asosiasi positif antara kepercayaan diri dalam belajar matematika dengan hasil belajar matematika. Artinya, siswa yang memiliki hasil belajar matematika tinggi juga memiliki indeks kepercayaan diri yang tinggi pula. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa self-confidence merupakan suatu sikap atau perasaan yakin akan kemampuan pada dirinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang dihadapi siswa. Kepercayaan diri sangat penting untuk menciptakan rasa berani siswa untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan siswa yang percaya diri, siswa mampu menciptakan dan membangun kekuatan dalam diri siswa untuk terus belajar. Kemudian ada indikator kemampuan self-confidence. Pertama, menurut Sumarmo tahun 2015 mengemukakan bahwa indikator kepercayaan diri yaitu pertama, percaya kepada kemampuan sendiri, tidak cemas, merasa bebas, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kedua, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. Ketiga, konsep diri yang positif, hangat, dan sopan, dapat menghargai dan menerima orang lain. Keempat, memiliki dorongan untuk berprestasi serta berani mengungkapkan pendapat. Kelima, memiliki mengenal diri sendiri atau kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Selanjutnya, menurut Lastari dan Yuda Negara tahun 2015 halaman 95 mengatakan bahwa indikator self-confidence ada 4, yaitu percaya pada kemampuan diri sendiri, 2. Bertindak sendiri dalam mengambil keputusan, 3. Memiliki konsep diri yang positif, 4. Berani mengemukakan pendapat. Dari kedua indikator yang sudah dipaparkan oleh para ahli di atas, maka indikator yang digunakan oleh penulis adalah indikator kemampuan koneksi matematis menurut Sumarmo tahun 2015 sebagai berikut. Pertama, percaya pada kemampuan diri sendiri, yaitu peserta didik merasa yakin atau merasa atas dirinya sendiri sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri. Kedua, berani mengungkapkan pendapat, yaitu peserta didik mampu mengungkapkan pendapat dari jawaban yang dikerjakan. Ketiga, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan.
yaitu peserta didik mampu mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya terlebih dahulu kepada orang lain. Keempat, berani mengungkapkan pendapat dan memiliki dorongan untuk berprestasi, yaitu ketika siswa mampu mengungkapkan pendapat dan dari jawaban yang dijawab dan merasa yakin jika jawaban tersebut adalah jawaban yang benar. Kelima, memiliki konsep diri yang positif, yaitu peserta didik memiliki pemikiran positif untuk dirinya sendiri. Hasil penelitian yang relevan. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Dinda Nurul Adni dan kawan-kawan pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang pengaruh self-efficiency terhadap kemampuan koneksi matematis. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Sudirman dan kawan-kawan pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang pengaruh gender terhadap kemampuan koneksi matematis. Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri Canisya Sari dan kawan-kawan pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang kemampuan awal terhadap kemampuan koneksi matematis. Dari ketiga penelitian di atas, belum ada variabel efektif yang berhasil secara optimal untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis. Maka perlu adanya penelitian yang lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada aspek afektif yang ditinjau, yaitu self-confidence atau kepercayaan diri yang dimiliki peserta didik. Kerangka berpikir. Kemampuan koneksi matematis merupakan suatu kemampuan yang perlu serta penting dikuasai oleh peserta didik, karena dengan hal tersebut dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut Warih, Patna, dan Raharjo tahun 2016 bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan seseorang dalam menyajikan sebuah hubungan internal dan eksternal dalam matematika yang meliputi koneksi antar topik matematika, koneksi antar matematika dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Adapun kemampuan koneksi matematis yang digunakan penulis adalah yang dijelaskan secara rinci oleh Sumarmo tahun 2015 yang mengemukakan indikator dari kemampuan koneksi matematis adalah sebagai berikut. Pertama, mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. Kedua, memahami hubungan di antara topik matematika. Ketiga, menerapkan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Keempat, memahami representasi ekuivalen suatu konsep. Kelima, mencari hubungan suatu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. Keenam, menerapkan hubungan antar topik matematika dan antara topik matematika dengan topik di luar matematika. Selain kemampuan kognitif, agar tujuan pembelajaran matematika dapat tercapai dengan baik, maka dibutuhkan juga kemampuan afektif. Salah satu kemampuan afektif yang dibutuhkan salah satunya yaitu self-confidence. Fokus penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, penelitian ini dibatasi pada kemampuan koneksi matematika siswa ditinjau dari kepercayaan diri siswa pada materi kesebangunan dan kekongruenan. Kedua, pengkategorian self-confidence diperoleh dari menggunakan skala Likert atau tinggi, rendah, dan sedang. 3. Penelitian ini dibatasi pada kemampuan koneksi matematika siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Keempat, tes kemampuan koneksi matematis yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal esai atau uraian yang sesuai dengan indikator dari Sumarmo tahun 2015. Prosedur penelitian. Pertama, metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif.
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 2. Sumber data penelitian. Pertama, tempat atau place. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 13 Kota Tasikmalaya yang berada di Jalan Lejen Haji Ibrahim Aji, kilometer 2, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. 2. Pelaku atau actors. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 9A SMP Negeri 13 Kota Tasikmalaya. Pemilihan subjek pada penelitian ini ialah dengan cara purposif. Peneliti mengambil satu peserta didik dari setiap kategori self-confidence baik, cukup, dan kurang. Pengambilan subjek diperoleh dari hasil analisis angket self-confidence. 3. Aktivitas atau activity. Aktivitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 9A mengisi angkat self-confidence yang kemudian dikategorikan baik, cukup, kurang. Kemudian mengerjakan kemampuan koneksi matematis dengan materi kesebangunan dan kekongruenan, dan kemudian dilakukan wawancara. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian, sehingga data yang diperoleh memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dijelaskan sebagai berikut. Pertama, penyebaran angket self-confidence. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penyebaran angket self-confidence dilakukan sebelum soal tes kemampuan koneksi matematis diberikan. Angket self-confidence diberikan kepada satu kelas dari kelas 9A. Setelah peserta didik mengisi angket tersebut, kemudian dikumpulkan untuk dikategorikan berdasarkan skor yang diperoleh dan selanjutnya akan dianalisis. Kemudian, tes kemampuan koneksi matematis. Tes kemampuan koneksi matematis berguna untuk memperoleh data dan bahan pengamatan mengenai kemampuan koneksi matematis peserta didik yang ditinjau dari self-confidence. Soal kemampuan koneksi matematis terdiri dari 6 soal dengan materi kesebangunan dan kekongruenan. Tes kemampuan koneksi matematis diberikan setelah angket dianalisis dan akan diberikan kepada peserta didik yang terpilih sebagai subjek penelitian yang ditinjau dari self-confidence. Hasil pengerjaan tes kemampuan koneksi matematis ini berguna untuk mengukur kemampuan koneksi matematis peserta didik yang kemudian dianalisis ditinjau dari self-confidence. Selanjutnya, wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau interviewed yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Menurut Mulung tahun 2017, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara untuk menentukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu. Pelaksana tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari, dan responden merupakan responden terpilih saja. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai kemampuan koneksi matematis peserta didik yang ditinjau dari self-confidence melalui pertanyaan-pertanyaan yang menjelaskan hasil pengerjaan dari self-confidence pengerjaan peserta didik. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kevalidan data yang diperoleh dari subjek sehingga data sesuai dengan yang diperlukan dan hasilnya dapat dideskripsikan. Instrumen penelitian.
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati dan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang sedang dilakukan. Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri, karena dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Penelitian ini untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis ditinjau dari self-confidence. Penelitian ini dibantu oleh instrumen penunjang, yaitu sebagai berikut. Pertama, angket self-confidence. Angket ini diberikan kepada peserta didik disesuaikan dengan indikator self-confidence. Angket ini digunakan untuk membagi peserta didik ke dalam 3 kategori, yaitu self-confidence baik, cukup, dan kurang. Angket self-confidence ini terdiri dari 12 pernyataan, yaitu 6 pernyataan positif dan 6 pernyataan negatif yang disusun berdasarkan indikator dari self-confidence. Setiap pernyataan terdiri dari 4 macam respon yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Angket ini harus diisi oleh peserta didik sesuai dengan self-confidence. Kedua, soal tes kemampuan koneksi matematis. Soal tes kemampuan koneksi matematis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis peserta didik. Maka, instrumen yang digunakan yaitu soal kemampuan koneksi matematis berupa soal uraian yang terdiri dari 5 buah soal. Soal kemampuan koneksi matematis tersebut dibuat berdasarkan indikator kemampuan koneksi matematis. Teknik analisis data. A. Reduksi data. Reduksi data bertujuan untuk mengelompokkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu untuk mencari data yang sesuai dengan apa yang diteliti agar memudahkan dalam meneliti. Tahap reduksi data pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil angket self-confidence disusun dalam bentuk transkrip nilai. Selanjutnya, mengkategorikan peserta didik yang memiliki self-confidence baik, cukup, dan kurang. Berdasarkan hasil tersebut, dipilih 1 orang peserta didik dari setiap kategori self-confidence untuk diberikan soal kemampuan koneksi matematis pada materi kesebangunan dan kekongruenan. Selanjutnya, hasil pengerjaan tes kemampuan koneksi matematis peserta didik akan dianalisis dan ditransformasikan pada catatan sebagai bahan dalam melakukan wawancara. Setelah itu, dilakukan wawancara untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis peserta didik yang ditinjau dari self-confidence. Agar hasil wawancara dapat mudah dipahami, maka hasil wawancara tersebut disederhanakan dalam bahasa yang baik dan benar. B. Penyajian data. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat. Data yang diuraikan berdasarkan data yang telah direduksi sebelumnya oleh peneliti. Penyajian data dalam penelitian ini ialah menyajikan hasil analisis dengan menyajikan data pengkategorian self-confidence peserta didik, menyajikan hasil tes kemampuan koneksi matematis peserta didik yang akan dijadikan sebagai bahan wawancara, menyajikan hasil wawancara, serta menggabungkan hasil pengerjaan tes kemampuan koneksi matematis peserta didik dan dapat diperoleh dari hasil wawancara. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif. C. Menarik kesimpulan. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Tetapi mungkin juga tidak seperti apa yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian ini didapat dari hasil analisis angket self-confidence, tes kemampuan koneksi matematis, dan kesimpulan hasil wawancara, sehingga menghasilkan deskripsi mengenai kemampuan koneksi peserta didik
pada materi kesebangunan dan kekongruenan ditinjau dari self-confidence. Waktu dan tempat penelitian. Pertama, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan selama 3 minggu, dimulai pada tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021. Untuk lebih jelasnya, rencana jadwal penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut. Kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 13 Kota Tasikmalaya yang berada di Jalan Lejen Haji Ibrahim Aji, kilometer 2, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.